pekan ke-7 yang mempertemukan tuan rumah Persikabo 1973 menghadapi Bekasi FC. Seperti yang kita ketahui, pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan tim tamu. Sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya head coach dari Persikabo 1973, Coach Jamal Jamal. Selamat datang, Coach. Dan salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi, kiper sebagai pengganti di babak kedua, Farel. Selamat datang, Farel. Langsung saja, Pak, bagaimana tanggapan Anda terkait permainan anak asuh Anda di pertandingan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya mohon maaf pada supporter Persikabo, PCS, Bumania, semuanya yang kembali pada hari ini kami menuai hasil yang tidak mengenakan, kalah lagi 0-1. Berarti kami sudah dari 7 pertandingan yang sudah dilakukan hanya 1 kali menang, sisa kalah semua. Mohon maaf, sekali lagi tim baru, tim yang butuh pengalaman, masih belum juga memberikan suguhan permainan yang bisa menjanjikan sebelum. Tapi paling tidak hari ini babak kedua terutama kami sudah mulai menemukan ritme bentuk permainan dan terus mengancam gawang, tapi tidak sempat menyusul ketertinggalan. Dan pemain pun terus setiap pertandingan selalu ada yang dimainkan pemain-pemain baru. Pertama kali main di Liga, termasuk kali ini Bapak Farel, ya, orang Bogor yang baru berusia berapa? 17 tahun dari SMA Nur Cibinong, ya, baru pertama kali turun di Liga, di level Liga 2, dia sudah berani dimainkan, nggak apa-apa. Saya terus kasih pengalaman. Kemarin Madia, kemarin lagi siapa? Aldo, Saputra, semuanya bisa mainkan, nggak apa-apa, supaya mereka mengenyam pengalaman. Dan sekali lagi karena targetnya nanti kami di babak kedua, ya, hari ini terus kami berbenah untuk menemukan bentuk permainan kami, itu saja. Tapi sekali lagi mohon maaf, ya, asal hasil ini pasti mengecewakan sekali. Terima kasih. Farel, langsung aja bagaimana debut pertama Farel meskipun akhirnya harus kehilangan pendidikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kehilangan 3 poin di kandang. Semua sudah bekerja keras. Staf ofisial pemain setiap pertandingan kami terus bekerja keras, memberikan yang terbaik. Kembali kalah di hop, tapi kami janji insya Allah pertandingan selanjutnya kita bisa kembali ke jalur tren positif. Dan saya berterima kasih kepada Coach Janur, Coach Mansyah. Sekarang debut profesional saya di Liga, umur 17 tahun. Terima kasih, Gun. Dan insya Allah di round kedua kita akan siap dan mengenyam beberapa pertandingan lagi. Insya Allah. Oke teman-teman, langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk nama dan media. Ya, saya Ridwan Pratama dari Bogor Barat. Kayak pada Coach Janur, ini kan terkait kekalahan 4 kali yang beruntun ya. Dari mulai PSMS, kemudian Kota, Sriwijaya, dan terakhir sekarang. Pertanyaan saya adalah, adakah psikis mental yang terganggu kepada para pemain, entah karena padatnya jadwal atau jarak jauh bolak-balik, atau karena apa, Coach? Saya pikir kalau soal mental jelas kami ada gangguan di sana, ya. Karena kalaupun pemain kami ada baru-baru, banyak yang baru pemain di Liga, tapi sebetulnya kami punya keluarga juga sih sebetulnya. Terbukti kita pernah menang setelah ke Liga FC, ya. Tapi barangkali bukan terkenal dengan jadwalnya kompetisi atau kekalahan beruntun, tapi lebih kepada situasi internal kami yang kurang kondusif. Barangkali itu yang lebih menyebabkan kami tidak all out, ya. Waktu kita paksa dari kalian ditunjukkan di lapangan dan segala macam, tapi manusiawi, ya, manusiawi. Mereka cukup punya alasan dan kemungkinan mereka belum 100% di lapangan kerja keras. Oke teman-teman yang lain, ya, bukan nama dan media. Menurut saya Jenderal Rekor, ya seperti yang beredar di sosial media kan, bahwa katanya Persikabo ini Pak Isu tidak mendapat gaji selama 3 bulan, bahkan tadi supporter sampai menghalang dana untuk membantu sedikit lah teman-teman Persikabo. Melihat situasi ini bagaimana Pak? Apalagi kan kita juga tahu ini baru awal musim, tapi sudah diterpa isu finansial seperti ini. Itu salah satu hal juga yang membuat langkah Persikabo akan berat untuk melangkah di Liga 2 saat ini, Pak.
Ya, cukup miris ya, cukup menyedihkan situasi tadi di lapangan. Sampai kami dibantu oleh supporter, diberikan dari mereka, hasil donasi mereka dikumpulkan diberikan kepada kami. Itu suatu yang saya secara emosional tidak bisa menerimanya karena betul-betul terharu. Tapi kami terima juga karena itu bentuk dari kepedulian mereka, bentuk kasih sayang mereka kepada tim. Dan yang satu lagi, terus-terusan mulai kekalahan tapi mereka masih tetap mendukung kami, itu hal yang luar biasa. Supporter Persikabo ini luar biasa. Dan tadi tentunya ya sekali lagi kami belum bisa menemukan bentuk permainan ya. Sekali lagi memang situasi di dalamnya seperti itu, jadi agak sulit ya. Sekali lagi membangkitkan motivasi mereka untuk all out 100% di lapangan, saya pikir itu yang menjadi kendala. Jadi sekali lagi terima kasih sekaligus, mohon maaf atas poin. Pertanyaan terakhir saya kira tadi. Ya, diskusi. Ya. Baik. Nama. Nama sampai Bosco dari Times. Yang pertama mungkin terkait soal bagaimana agar nanti ke depan mungkin harapannya dari si Persikabo ini masih bisa bertanding di Liga 2 gitu. Untuk pertama, yang kedua ya mungkin ada sedikit harapannya itu mudah-mudahan yang menjadikan para seperti apa terkait situasi ini gitu. Sebetulnya sudah disampaikan Januari, tapi saya ulangi nggak apa-apa. Dari keterbatasan waktu dalam persiapan ya, kita memulai hanya 2 minggu, itu pun dengan seleksi bersihnya mungkin hanya seminggu lah. Sementara mereka yang lain, tim yang lain sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan waktu yang cukup. Kemudian materi pemain yang sangat terbatas kita raih, kita dapat sangat terbatas sehingga banyak pemain yang belum main di liga kita akomodir. Nah itu berdasarkan itu. Dan sekarang sudah 7 pertandingan, baru menangkan 1 pertandingan, rasanya sulit untuk berlaga atau melaju atau meraih kita di the big 3 besar kan, 3 besar yang hanya lolos ke putaran kedua di atas ya. Nah makanya strategi saya adalah oke lah, pertandingan sambil berbenah kita mencari bentuk, sambil kita mau fight di babak 2 itu apa namanya, playoff ya. Playoff itu nanti kan dibagi 4 grup dulu. Yang di setiap grup ada 4, 1-2 kita akan menjawab di situ. Dengan catatan kami akan mohon mudah-mudahan segera sehat si manajemennya. Kemudian kami akan meminta untuk menambah pemain atau posisi mana saja yang betul-betul propos yang harus diganti sehingga kita bisa survive dan kita bisa bersaing untuk meraih 1-2 di babak playoff. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Posisi Yudis dari Tribun Bogor saat ini coach membutuhkan posisi krusial apa saja yang mungkin nanti manajemen bisa memfasilitasi ataupun hal lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sudah dalam catatan saya, sudah diskusi dengan asisten dan semuanya, dan sudah mulai bergerak sekarang karena tidak gampang cari pemain di putaran nanti, ya, cari pemain mau dari mana, kemudian dikontrak hanya 1-2 bulan, apakah mau? Ini kendala juga, pasti sulit, tidak gampang. Tapi makanya kita udah ancang-ancang dari sekarang. Kira-kira siapa yang mau, yang berpengalaman. Karena kita merangkul pemain-pemain yang belum pengalaman, muda belum pengalaman, sudah ada banyak di sini, tapi ternyata tidak bisa mengangkat. Mungkin kita cari yang berpengalaman, itu pun pasti sulit, ya, dan tidak gampang. Oke, saya kira teman-teman cukup ya sesi press conference. Terima kasih Coach Janur, terima kasih.